Komandan, izin melaporkan untuk target sudah di dalam rumah. Izin petunjuk, Komandan. Oke Pak, di monitor Pak. Langsung saja gerak ke TKP untuk melakukan penangkapan. Langsung dibawa mobil ya? Siap, Komandan. Mohon Komandan, ini pelaku sudah ditangkap. Selanjutnya siap digeser ke Mako Komandan. Mohon izin perintah Komandan. Baik, siap Komandan. Hujan ada berhentinya. Tak selamanya orang berduka. Namun, bahagia bisa jadi ujian. Jadi, jangan suka berlebihan. Semua yang ada hanya titipan. Farhan. Woi, ayolah, udah telat. Hah? Ayo buruan, kita mau tes nih. Oke. Seleksi calon taruna Akademi Kepolisian tahun 2018 diikuti oleh ribuan pesaing dari seluruh Indonesia. Nantinya akan disaring mewakili tiap-tiap provinsi menuju tes pusat di Akademi Kepolisian Semarang. Sehingga bertemunya pejuang terbaik dari masing-masing daerah. Disinilah kami mengerahkan seluruh kemampuan yang kami punya. Bertemu dengan pesaing yang tak hanya sekali tes, ada pula 2 hingga 4 kali tes. Pengumuman adalah momen paling menegangkan, sekaligus paling kusyuk dalam hidup kami. Doa-doa kami panjatkan dengan amin yang paling serius. Hingga pada akhirnya, tibalah momen penentuan paling akhir, di mana semua lulus, namun tak semuanya terpilih. Setelah momen menegangkan selesai, kami yang lulus terpilih disambut dengan kejutan yang tak biasa, yakni jalan jongkok sebelum memasuki resimen. Ya, jadi taruna nggak gitu-gitu aja leh. Kami melaksanakan tradisi sujud di bumi Bayangkara sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan karena telah menjadi tunas muda Bayangkara. Akhirnya, tibalah pada masa pendidikan dasar di Kawah Chandra di Muka Akademi Militer. Dipertemukan dengan 3 matra Akademi TNI lainnya, yakni Akmil, AAL, dan AAI. Demi memupuk integrasi sedari awal pembentukan, dengan harapan ketika terjun ke lapangan dapat menjalin kerjasama untuk saling bahu-membahu menjaga keutuhan NKRI. Kami dibuat melupakan semua kenyamanan dan keseruan masa remaja dengan tujuan untuk memasukkan doktrin bahwa kami sekarang adalah taruna yang nantinya akan menjadi perwira dalam memimpin masa depan. Kami mendaki Gunung Tidar untuk melaksanakan upacara pembukaan pendidikan dasar. Di tempat ini membuat kami semua terkejut. Dalam hati bertanya, kenapa sih kami harus diperlakukan seperti ini? Rangkaian kegiatan kami lalui dengan hati yang gembira dan terkadang tidak gembira.
untuk menjadi perwira tidak seindah yang dibayangkan. Aduh, mau mati rasanya. Ampun Dan. Melalui tahapan penggemblengan agar nantinya dapat menjadi perwira yang memiliki tekad, dharma, bijaksana, kesatria. Kami semua menggunakan baju yang sama, baju PDL hijau. Kami diberikan helm dengan angka beragam dan senjata Jeren yang dipakai pada Perang Dunia Kedua. Disinilah kami mendapat istri ataupun suami pertama, yaitu senjata kami. Kenapa disebut seperti itu? Tujuannya agar kami menjaga, merawat, dan menyayangi senjata itu seperti pasangan hidup kami. Di sini kami banyak belajar hal baru, mulai dari guling, menembak, hingga kegiatan mengejutkan lainnya, seperti nyebur baben, sungai paling ambiar seantero lembah Tidar. Pada akhirnya, kegiatan perang besar, di mana semua yang dilatih akan diuji kembali, namun dengan situasi yang ekstrim, seperti dihujani peluru. Sebelum mulai, kami diberikan kesempatan untuk menulis surat wasiat. Untung gak kejadian aneh-aneh ya, jadi suratnya gak berlaku. Tibalah momen penutupan pendidikan dasar dengan upacara wisuda prajurit. Akhirnya kami sah menjadi taruna dan pertama kalinya mendapatkan seragam taruna sesuai matra masing-masing. Setelah 3 bulan lamanya dibina dan ditempa di Kawah Candra di Muka, tibalah kami di gerbang Tanggon Kosala. Disambut oleh senior, berjalan melewati gerbang sakral ini dengan pangkat roket di lengan yang menjadi saksi bisu awal perjalanan kami di bumi Bayangkara. Tidak terasa 1,5 bulan pun berlalu. Tiba saatnya kami melaksanakan tradisi pembaretan. Memakai baret merah yang menjadi ciri khas taruna Akademi Kepolisian tentu tidak semudah itu. Kami harus melaksanakan jalan juang yang cukup jauh dan melelahkan, dari malam hari hingga pagi hari. Tradisi pembaretan menandakan kami resmi bergabung dengan senior di Resimen Korps Taruna Akademi Kepolisian. Artinya, resmi dibina langsung oleh senior kami dengan tujuan untuk membentuk mental dan sikap sehingga siap menjadi benteng akademi. Setiap pagi, senior kami menunggu di tikungan resimen. Bagi yang lambat-lambat, sudah pasti akan menjadi hari yang panjang hingga malam hari. Tibalah momen piket malam. Tuntut harus cepat dan sigap. Serah terima di penjagaan SPKT. Ini nih hal yang paling menegangkan. Sebagai taruna paling junior, harus paling cepat dan paling rapi. Wah, ketinggal pak. Mana kasus kau? Tahu. Tidak semua kegiatan di resimen diisi dengan pembinaan. Ada juga kegiatan santai atau biasa disebut tekel. Tradisi keluarga asuh yang paling dinantikan oleh taruna junior, di mana taruna tingkat 2 memilih taruna tingkat 1 sebagai adik asuh resimen. Waktu begitu cepat berlalu, dari ajun brigadir taruna menjadi brigadir 2 taruna. Tradisi naik pangkat yang tak pernah terlewatkan yaitu fashion show.
yang memadukan semua gamtar yang ada dengan cepat dan tepat sesuai dengan instruksi yang diberikan. Awal pangkat Brigadir 2 Taruna kami melaksanakan latihan SAR di Jepara. Latihan ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan kondisi bencana atau penyelamatan jiwa manusia yang nantinya berguna dalam pelaksanaan tugas. Di Akademi Kepolisian juga dilatih kemampuan pramuka yang dilaksanakan di Puskepram Kuarda 11, Jawa Tengah. Mulai dari mendirikan tenda, tali temali, dan dasar kepramukaan lainnya. Banyak prestasi yang ditorehkan oleh batalion kami. Salah satunya pada saat pelaksanaan tes kesemapatan jasmani. Suatu kebanggaan bagi kami mencatat rekor lari 8 putaran terbanyak, sejumlah 28 taruna. Pencapaian ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan pengasuh dan pelatih, serta latihan yang konsisten. Memastikan varian virus COVID-19 baru telah masuk ke Indonesia. 4 orang di tanah air terdeteksi virus COVID varian BA4 dan BA5. Ada penambahan 9 warga Jawa Barat terpapar COVID-19 varian Omikron. Namun, sayangnya kehidupan resimen harus berubah seiring masuknya wabah COVID-19 ke Indonesia. Situasi tersebut membuat kami tidak dapat melaksanakan pesiar, IBL, maupun cuti selama kurang lebih 8 bulan. Bahkan harus ada yang merayakan Lebaran di Akademi Kepolisian. Lebaran sih, tapi gak gini juga kali. Dongkol. Masih teringat jelas pada saat itu merupakan cuti kenaikan pangkat dari Brigadir 2 Taruna menjadi Brigadir 1 Taruna. Karena situasi COVID-19 yang meningkat setiap hari memaksa kita untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Berbagai kegiatan yang seharusnya dilaksanakan secara offline kini harus dilaksanakan secara online. Namun, dengan kreativitas yang dimiliki, kami tetap mampu membuat acara Porsi Mapter ke-20 bertaraf nasional secara online yang mengundang ribuan animo masyarakat dan tentunya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kerinduan kami kepada kampus tercinta terbayar sudah. Setelah melaksanakan pembelajaran secara daring, akhirnya bisa bertemu kembali dengan rekan-rekan dan pengasuh. Kita resmi nih jadi anak rantau lagi, yang jauh dari orang tua. Doakan aku ya, Pak, Ma. Sesampainya di Akademi Kepolisian, kami mempersiapkan perpindahan tongkat kepemimpinan Resimen Korps Taruna. Kegiatan ini merupakan alih tanggung jawab dari taruna senior yang akan lulus kepada taruna junior yang menggantikannya. Nah, ini nih yang paling bikin dakdikduk dan gak bisa tidur semalaman. Tradisi yang satu ini menguras fisik dan juga mental. Sebelum melaksanakan serah terima Drum Corps, kita dituntut untuk melaksanakan basis alat. Merupakan suatu proses yang harus kami lalui. Boleh dibilang, ini merupakan ajang ketangkasan dan juga respek taruna junior kepada senior. Dua tradisi yang merupakan kebanggaan taruna Akademi Kepolisian sudah berada di angkatan kami, yaitu Men Korps dan Drum Corps Pelopor Cendrawasih. Sudah sah nih momen kita menjadi Mer 2. Saatnya kita menunjukkan warna yang baru untuk adik-adik tercinta. Berawal dari satu tim yang ikut berpartisipasi lomba video 17-an, lalu menang,
membuat rekan lainnya antusias untuk ikut mengharumkan alma mater tercinta, Akademi Kepolisian. Batalion kami resmi dinobatkan sebagai batalion dengan brevet terbanyak. Ada shooter senapan, shooter pistol, dan anti anarki. Brevet ini didapatkan dari kualifikasi yang ketat dan menguras tenaga. Pada acara penyematan, brevet tersebut diresmikan langsung oleh Dankor Brimob. Sampai nggak besiar lo ini, malah Deasu yang besiar. Setelah selesai kegiatan anti anarki, kami disambut dengan kegiatan ulet yang dilaksanakan di Bumi Kandung Watu Kosek. Kegiatan ulet ini sungguh seru, menantang, dan juga berkesan. Salah satunya yaitu olahraga pagi yang naik turun terjar larinya itu loh. Seru kalau diingat, tapi kalau diulang nggak mau deh, makasih. Kami juga melaksanakan renang laut. Hal ini tentu membutuhkan keberanian yang besar untuk bisa survive di laut lepas. Akhirnya, tibalah kami di penghujung ulet, yakni upacara penutupan. Di akhir upacara, kami melaksanakan peragaan. Sepulangnya dari pelaksanaan ulet, kami langsung disambut dengan kegiatan tes kesemaptan jasmani. Kirain udah selesai, ternyata masih ada lagi nih di semester 8. Aduh. Setelah itu, ada salah satu rangkaian besar yang dilaksanakan oleh Taruna tingkat 4 sebagai salah satu syarat kelulusan kami, yaitu seminar sekolah. Seminar sekolah kali ini gak kaleng-kaleng loh, karena narasumbernya para pimpinan Polri dan juga pejabat publik. Seluruh kegiatan fisik udah selesai. Saatnya mengasah otak kembali menghadapi momok varian baru, yaitu sidang tugas akhir, yang menjadi ajang bergensi bagi kami untuk bersaing di bidang akademik. Perdebatan sengit antara kami dengan para dosen penguji Akpol demi meraih penghargaan karya Wiranugraha. Latihan integrasi Taruna Reda Nusantara ke-42 tahun 2022 dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Diikuti Taruna Akmil, AAL, AAU, Akpol, IPDN, serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Nusa Tenggara Barat. Senyuman, canda, dan tawa, rasa suka maupun duka menyelimuti kebersamaan kami selama kurang lebih 1 bulan. Namun, di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan. Kebersamaan kami harus diakhiri demi satu tujuan, yaitu Prasetya Perwira. Matur tampiasi warga Nusa Tenggara Barat, semoga persaudaraan dan tali silaturahmi kita tetap terjaga. Wahai anak-anak muda! Dengan ungkapan rasa syukur yang mendalam, sampai saat ini kami mampu melaksanakan pendidikan selama 4 tahun di Akademi Kepolisian. Yudisium dan wisuda merupakan tanda berakhir masa pendidikan kami di Akpol ini. Semua butuh proses. Terkadang Tuhan membuat kita menjalani itu dengan rasa pilu agar mengerti arti sabar. Kita lemah di mata Tuhan dan banyak berbuat salah. Namun, Tuhan masih sayang pada ciptaannya. Akhirnya, semua penantian yang kami tunggu telah usai.
sampailah kami pada penghujung rangkaian pendidikan. Doa kami panjatkan di setiap sudut akademi kepolisian sebagai salah satu wujud syukur kami kepada Sang Pencipta atas perjalanan kami hingga prasetya perwira. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira yang berhati suci, batalionku, Arkana Satria Dharma. Yakinkan